Partai Gelora tolak PKS gabung koalisi Prabowo Gibran. MK gelar sidang 81 perkara sengketa Pileg 2024. Wujudkan sinergitas POM TNI dan Propam Polri gelar Rakornis 2024. Waspada kasus DBD yang semakin melonjak. Pemirsa dan selamat pagi Sally. Selamat pagi Festi. Senang banget loh hari ini rasanya Presiden juga Sally kembali menyapa Betul pemirsa sekali. di rumah ya. Mudah-mudahan pemirsa di rumah dimanapun Anda berada bisa dalam keadaan sehat walafiat. Betul Benar nggak sih sekali, Sally? Festi. Tadi kita udah ada berita-berita yang di headline diutamakan. Yang pertama ada Gelora tolak PKS gabung dengan Gerindra. Kenapa Betul. ya? Terus tadi juga ada MK ya. yang gelar 81 Betul. perkara seperti Dan itu. ini juga yang menjadi highlight kita untuk saat ini, Festi, ini ada kasus DBD yang saat ini kian melonjak melonjak angkanya. dan terus meningkat seperti Betul. itu ya. Dan informasi-informasi yang terupdate, terunik dan juga terbaru telah kami rangkum. Dan ini dia, Menyapa Pagi Sinpo TV. Bersama saya Sally Siregar. Dan saya Festi Rahmadi. Oke, Sally, kita kan sudah menghadapi masa pemilu 2024 ya pada 14 Februari kemarin seperti Yes. itu ya, masa pemilihan presiden juga telah terpilih, gugatan MK yang telah dilontarkan oleh kubu 1 dan kubu 3 juga telah selesai seperti itu ya. Betul. Dan ini adalah tahun-tahun politik yang memang sedang waktunya untuk berkoalisi, untuk melakukan kerjasama rekonsiliasi. Seperti berita pertama ada Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera Abu Bakar Al-Habsyi menyampaikan pihaknya akan segera bertemu dengan presiden terpilih periode 2024 hingga 2029 yaitu Prabowo Subianto. Dan dirinya pastikan PKS akan mendapatkan giliran untuk bertemu dan bersilaturahmi dengan Prabowo Subianto. Habis ini kita yang silaturahmi ya. Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera Abu Bakar Al-Habsyi memastikan partainya akan segera menggelar silaturahmi dengan Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Abu kepada awak media di kantor DPP PKS Jakarta Sabtu 27 April 2024. Abu mengatakan dan meyakini pertemuan antara PKS dan Prabowo akan terselenggara usai mitra koalisinya yakni Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sudah lebih dahulu bertemu dengan Prabowo. Lebih lanjut, Abu menambahkan, PKS dan Prabowo sudah melakukan pembicaraan dalam mencocokkan waktu untuk menggelar pertemuan. Ya kita tunggu saja nanti. Kan udah pada kebagian, tinggal PKS nanti juga kebagian juga. Tapi belum ada jadwal, Bib. Kapan ke... Sudah dialog, tinggal diatur jadwal. Kira-kira kapan, Bib? Segera. Ikan cepat, ikan gabus lebih cepat. Bagus ya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera Abu Bakar Al-Habsyi memastikan partainya akan segera menggelar silaturahmi dengan Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Abu kepada awak media di kantor DPP PKS Jakarta Sabtu 27 April 2024. Abu mengatakan dan meyakini pertemuan antara PKS dan Prabowo akan terselenggara usai mitra koalisinya yakni Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sudah lebih dahulu bertemu dengan Prabowo. Lebih lanjut, Abu menambahkan, PKS dan Prabowo sudah melakukan pembicaraan dalam mencocokkan waktu untuk menggelar pertemuan. Ya kita tunggu saja nanti. Kan udah pada kebagian, tinggal PKS nanti juga kebagian juga. Tapi belum ada jadwal, Bib. Kapan ke... Sudah dialog, tinggal diatur jadwal. Kira-kira kapan, Bib? Segera. Ikan cepat, ikan gabus lebih cepat. Bagus ya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan.
Tapi memang ada beberapa hal yang pro dan juga kontra, seperti Betul, Gelora yang tidak setuju PKS untuk Ya, bergabung dengan betul. Gerindra. Tapi menurut Surya Paloh ini justru ada respon positif, ada respon Betul. baik loh seperti Dan itu. dari Prabowo Subianto sendiri memang Festi dan pemirsa ini membuka Sangat peluang terbuka bagi untuk- siapapun ya, yang ingin bergabung bersama yes. Gerindra seperti Karena itu. memang tujuannya pasti untuk membangun Indonesia lebih baik lagi kan Festi. Yes, dan di mana Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merespon baik rencana pertemuan Partai Keadilan Sejahtera dengan Presiden terpilih 2024 hingga 2029 Prabowo Subianto. Dan Surya Paloh menilai rencana tersebut akan sangat bagus jika nantinya PKS dapat bergabung dengan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyambut baik jika Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mendukung dan masuk ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun ke depan. Hal itu diungkapkan Surya Paloh saat menghadiri acara Halal Bihalal dan Tasyakuran Milad ke-22 PKS di kantor DPP PKS Jakarta Sabtu 27 April 2024. Adapun terkait rencana pertemuan PKS dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Surya Paloh mengatakan sikap tersebut dinilai sangat baik. Pandangan saya semuanya baik. Masalah bangsa ini begitu kompleks. Semakin memungkinkan kita mengajak para pihak untuk bersatu di dalam mengatasi permasalahan kehidupan kebangsaan kita, pada prinsip dasarnya itu baik. Diketahui secara resmi, Partai Nasdem telah menyatakan dan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Dukungan itu disampaikan Surya Paloh usai bertemu dengan Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara 4 Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Kalau tadi ada Bapak Surya Paloh mengatakan ini sangat terbuka bagi siapapun yang ingin bergabung dan merespon baik seperti itu. Karena dari Prabowo Subianto juga siapapun yang ingin bergabung dan berkoalisi, kita akan terus membuka lebar Betul. pintu Seperti bagi tadi siapapun yang ingin bergabung ya. Yes, seperti yang tadi Festi bilang memang ada yang pro dan kontra Betul, ya. seperti itu. Di berita selanjutnya nih Festi dan Ada Partai pemirsa. Gelora secara terang-terangan menolak rencana Partai Keadilan Sejahtera untuk bergabung ke dalam koalisi Prabowo Gibran. Melalui pesan singkat di WhatsApp, juru bicara PKS Mabruri mengatakan pihaknya enggan memberikan tanggapan ataupun respon terkait kabar tersebut. Melalui sambungan WhatsApp, PKS menegaskan jika pihaknya belum bisa memberikan statement khusus terkait rekonsiliasi PKS dengan kubu Prabowo Gibran. Saat dihubungi juru bicara PKS Mabruri, tidak berkomentar apapun ketika tim Sinpo TV menanyakan terkait Partai Gelora yang menolak PKS bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai sikap Partai Gelora tersebut adalah hal yang wajar. Ujang berpendapat jika masuknya PKS ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran akan melemahkan pengaruh dan juga kekuatan Partai Gelora di dalam koalisi. Lebih lanjut, Ujang juga menyebut bahwa Partai Gelora dan PKS sulit disatukan karena latar belakang maupun sejarah dari kedua partai tersebut. Jika kita mengamati secara dalam penolakan Partai Gelora kepada PKS yang akan masuk koalisi Prabowo Gibran, itu sebagai sebuah penolakan yang serius. Artinya ada riak-riak di Kim karena penolakan Partai Gelora tersebut. Tetapi memang tidak ada penolakan dari partai lain. Kenapa Gelora atau menolak? Ya karena memang secara historis mereka tadinya satu, lalu pecah, akhirnya ada Gelora lahir. Dan dalam konteks itu, ketika PKS masuk koalisi pemerintahan Prabowo Gibran, maka pengaruh kekuatan dari Gelora itu sedikit demi sedikit akan tersingkir, akan terkalahkan oleh PKS yang ketika masuk ke Prabowo Gibran akan kuat. Kenapa? Karena ya PKS partai parlemen, kekuatan parlemennya kelas menengah, artinya cukup lumayan kursi di DPR-nya. Nah dalam konteks itu ya suka tidak suka, senang tidak senang, Partai Gelora ya akan tersisih, akan tersingkirkan, akan hilang pengaruhnya di koalisi Indonesia Maju ketika PKS masuk ke Prabowo Gibran. Dan kenyataannya akan seperti itu. Ya oleh karena itu ya dalam kebatinan Gelora ya harus ditolak, harus tidak masuk. Ya, lalu yang membuat Gelora mungkin marah juga ya karena Gelora merasa sudah habis-habisan, sudah mati-matian, sudah berdarah-darah memenangkan Prabowo Gibran, tetapi PKS yang katakanlah menjadi lawan politik tiba-tiba masuk. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan.
Nah, kalau yang satu ini nih Celia, berita Iya. yang satu ini terkait dengan adanya bahwa Prabowo Subianto ini akan melibatkan semua kabinet untuk menyusun kepemerintahan Indonesia yang selanjutnya seperti itu. Karena kan Betul. setelah adanya perpecahan antara beberapa kubu seperti itu ya hingga digugat di MK, sudahlah kita waktunya bersama-sama Ya, membangun betul, bangsa, betul bergabung sekali. bersama gitu kan ya. Ya, Kita melanjutkan semua program-program Jokowi yang pada saat itu belum mungkin terrealisasikan dan juga melanjutkan kembali seperti itu. Karena kan kita harapan kita ya Sally ya, ke depannya Indonesia ini bisa lebih maju, bisa lebih bangkit seperti itu. Karena seperti harapan Sally juga nggak sih kalau misalnya Indonesia betul maju? dong, karena memang ini juga bisa berdampak bagi kita nih yang Betul. anak-anak muda. Kalau misalnya Indonesia maju, kan dari Kita soal juga ikut pendidikan, maju soal dong. kesehatan, apapun Betul. infrastrukturnya juga kita Mhm. dapat merasakan nantinya kan, Festi. Ya, dan ini Ketua TKM Prabowo Gibran Rosan Roslani menyebut akan mendukung keinginan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melibatkan semua mantan Presiden RI dalam penyusunan kabinet pemerintahan mendatang. Menurutnya usulan tersebut patut didukung lantaran sosok Prabowo Subianto merupakan seseorang yang selalu mementingkan persatuan dan kesatuan. Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana akan melibatkan semua mantan Presiden RI dalam penyusunan kabinet di pemerintahannya mendatang. Ketua TKM Prabowo Gibran Rosan Roslani mengatakan akan mendukung penuh langkah Prabowo dalam menyusun kabinet pemerintahan dengan melibatkan seluruh mantan Presiden Republik Indonesia. Rosan menilai Prabowo Subianto merupakan sosok yang selalu mementingkan persatuan dan kesatuan. Dirinya meyakini Prabowo Gibran selaku Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan mengambil langkah yang tepat. Ya kan kita kan seperti arah Pak Prabowo selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan ya. Kita sebagai suatu bangsa tentunya ingin suatunya itu dalam satu kerukunan. Jadi yang terbaik tentunya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran mengetahui apa yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Kembali lagi itu kan prerogatif Pak Prabowo dan Presiden terpilih ya. Jadi mohon maaf mungkin saya tidak bisa komentar. Jadi kita serahkan ke Pak Prabowo. Kan pesta demokrasi pemilu udah selesai. Jadi udah nggak ada lagi 01, 02, 03 gitu ya. Yang ada ya seperti yang Pak Prabowo sampaikan, ya udah persatuan Indonesia udah. Dan persaudaraan dan bagaimana kita sekarang bersama-sama membangun bangsa yang besar ini menjadi lebih baik, menjadi lebih maju dan juga menjadi lebih makmur. Gitu. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Ya, rekonsiliasi ini memang terus langsung dilanjutkan seperti itu ya. Terus dilakukan beberapa ada rekonsiliasi yang menjadi pertanyaan penting atau teka-teki dari semuanya adalah apakah Megawati ini akan berrekonsiliasi bersama Jokowi atau Prabowo Subianto. Betul. Dan ini tentunya masih menjadi teka-teki seperti itu kita ya. masih menunggu ya Festi Ya, antara bagaimana? pertemuan dengan Prabowo dan Megawati. Seperti karena itu. memang sampai sekarang belum ada teka-teki dari PDIP. Belum terspill Ya. sepertinya ya ini ya. Betul. Dan kalau yang satu ini Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto tetap terbuka bagi PKS bergabung ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Hal tersebut disampaikan oleh Rahayu saat menghadiri Halal Bihalal TKN Fanta di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu malam. Merespon terkait isu Partai Gelora yang menolak PKS bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Jojo Hadikusumo menyebut bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto tetap terbuka untuk PKS bergabung dalam koalisi Prabowo Gibran. Rahayu mengatakan Prabowo Subianto selalu mengedepankan persatuan dalam pemerintahannya mendatang, termasuk persatuan di kalangan elit politik. Lebih lanjut ia menyampaikan, pihaknya kini masih terbuka untuk mengajak pihak manapun yang ingin bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Meskipun keputusan bergabung atau tidaknya dalam koalisi berada di tangan para pimpinan parpol. Dinamika politik tentunya masih sangat dinamis, organik, apapun bisa terjadi, komunikasi selalu terbuka, bahkan sebelum kampanye selesai, sebelum 14 Februari, masih terus berjalan, sampai sekarang pun juga tentunya pintu selalu terbuka, karena Pak Prabowo sekali lagi selalu mengedepankan persatuan Indonesia, terutama dari kalangan elitnya. Untuk saat ini tentunya kita masih sangat terbuka untuk pihak manapun yang mungkin akan bergabung ataupun tidak, itu ada di pihak dari para pimpinan dan juga tentunya ketua-ketua dari partai-partai. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan.
Ya, Festi, betul sekali. Memang kalau melihat nih Pak Prabowo sendiri memang sangat terbuka ya untuk Bagi siapapun siapapun partai yang mau ingin bergabung. bergabung dengan pemerintah Iya, nanti bener mendatang. banget. Karena kan kalau misalnya kita lihat dari sosok Prabowo Subianto ini Yes. adalah sosok yang sangat legowo, yang Betul. sangat apa adanya, Yes. tidak ada rekayasa apapun. Yes. Kita kalau misalnya melihat Prabowo Subianto itu tidak banyak bicara, langsung saja laksanakan seperti itu ya kan, Betul. buktikan gitu ya. Sampai ada terbukti pada saat ini adalah beberapa gugatan-gugatan ditolak seperti itu ya, Ya. dan bahkan banyak sekali masyarakat Indonesia yang memilih Prabowo Subianto itu adalah sosok yang paling cocok untuk menjadi presiden di 2024 dan juga 2029. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami dalam Menyapa Pagi. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Masih di Menyapa Pagi bersama saya Festi Rahmadi. Saya Sally Siregar. Di Menyapa Pagi Sinpo TV. Betul sekali. Tadi kita sudah di segmen pertama sudah bahas politik ya, soal Politik, rekonsiliasi. ini juga masih ada politik seperti Ya, itu ya, betul. terkait dengan Mahkamah Konstitusi nih yang kembali menggelar sidang sengketa hasil pemilihan legislatif 2024 pada Kamis pagi. Dalam sidang tersebut, MK mengagendakan sidang sebanyak 81 perkara dengan berisi pemeriksaan pendahuluan dengan menghadirkan 3 hakim konstitusi. Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang sengketa hasil pemilihan legislatif atau Pileg 2024 pada 2 Mei 2024. Diketahui sidang pemeriksaan pendahuluan ini telah bergulir pada tanggal 29 April hingga 3 Mei mendatang. Secara total, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang sebanyak 297 perkara sengketa hasil pemilihan legislatif 2024. Dalam sidang tersebut terbagi ke dalam 3 panel dengan masing-masing menghadirkan 3 hakim Mahkamah Konstitusi. Adapun Mahkamah Konstitusi diberikan waktu untuk menyelesaikan perkara hasil Pileg 2024 paling lama 30 hari kerja sejak perkara dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik atau BRPK. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Kita kalau misalnya melihat persidangan sengketa 81 perkara Betul. seperti itu ya. Dan memang kalau misalnya kita lihat ya, Pileg ini kan sekarang sudah mau berjalan menuju ke adanya pelantikan dari Prabowo Subianto di bulan Oktober nanti. Yes. Dan kalau saat ini berita selanjutnya adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara resmi menyerahkan data penduduk potensial pemilihan D4 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Hashim Asyari. D4 tersebut nantinya akan digunakan oleh KPU sebagai bahan penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan kepala daerah tahun 2024. Kementerian Dalam Negeri secara resmi telah menyerahkan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan atau D4 kepada KPU RI pada Kamis 2 Mei 2024. Dalam kesempatan itu, Mendagri Tito Karnavian meminta kepada KPU untuk menjaga data D4 yang telah diberikan Kemendagri, karena data yang diberikan berbasis nama dan alat. Kemendagri mencatat terdapat 207.110.768 warga yang masuk dalam DP4 atau setara dengan dinamika perubahan penduduk. Ya, hari ini kita menyerahkan DP4 daftar pemilih potensial untuk Pilkada tanggal 27 November 2024 dan data ini diambil dari data Dukcapil Kemendagri dan inilah salah satu memang tanggung jawab tugas daripada pemerintah untuk menyiapkan data potensial pemilih. Nah, ada 2 kriteria. Yang pertama tentunya adalah yang memiliki hak pilih berdasarkan usia 17 tahun pada tanggal 27 November nanti. Yang kedua, bukan anggota TNI Polri karena anggota TNI Polri kan tidak memiliki hak pilih. Nah, dari data yang ada tadi sudah disampaikan totalnya ya 200 ya. Iya.
Ini Pak Ketua malah lebih tahu. 207 110 768. Ini ya. Oh ini. Ya ini nih. Jadi jumlahnya lah 207 juta 110.768. 207 110 768 jiwa. Nah, untuk yang laki-laki 103 juta ya 228.748. Sedangkan wanitanya sedikit lebih banyak 103 juta 882.020 jiwa. Itu ya. Ini kita serahkan data ini. Tapi data ini nanti dinamis kan. Dinamis artinya dipengaruhi oleh angka kematian, pindah alamat, yang masuk menjadi anggota TNI Polri, otomatis tidak memiliki hak pilih. Ya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Mutia, Sinpo TV melaporkan. Oke, Sally dan juga pemirsa, kalau misalnya kita melihat ya suasana politik saat ini, meskipun pemilihan serentak dari pileg ini ya, itu masih berjalan nanti bulan November nanti, tapi saat ini sudah kita rasakan ya, puing-puing politiknya seperti itu, ya enggak sih? Setelah dari Pilpres 2024, kita akan menghadapi Pilkada 2024 di bulan November nih, Festi. Iya, seperti itu. Dan Polisi, Militer, TNI, dan juga Propam Polri melakukan rapat koordinasi teknis tahun 2024 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Melalui rakornis tersebut, TNI dan Polri siap mewujudkan sinergitas penegakan hukum serta tata tertib di instansi untuk Indonesia Maju. Polisi Militer TNI dan Propam Polri Rabu pagi menggelar rapat koordinasi teknis atau Rakornis tahun 2024 Polisi Militer TNI Propam Polri digelar pada Rabu 2 Mei 2024 di Gedung Gatot Subroto Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Rakornis ini turut dihadiri langsung dan dibuka oleh Daspuspom TNI Maijen TNI Yusri Nuryanto dan Kadif Propam Polri Irjen Pol Syahardiantono. Dan Puspom TNI Maijen TNI Yusri Nuryanto menjelaskan rakornis yang diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan sinergitas dalam pelaksanaan pembinaan teknis kepolisian militer di lingkungan TNI Polri. Selain itu, rakornis diharapkan dapat menciptakan koordinasi dan kerjasama antar satuan polisi militer. Kami melaksanakan rakornis POM TNI dan Propam Polri dengan tema bahwa POM TNI ya dengan Propam Polri mewujudkan sinergitas dalam hal penegakan hukum, disiplin dan tata tertib ya untuk Indonesia Maju. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini dihadiri oleh seluruh dan Satpomat masing-masing angkatan. Jadi ada darat, laut, dan udara. Di samping itu juga dihadiri oleh seluruh Kabid Propam seluruh Indonesia. Jadi dari Polda-Polda hadir di sini. Tujuan kegiatan ini adalah yang pertama untuk menyamakan persepsi, pola pikir, dan pola sikap dalam hal penegakan hukum, disiplin, dan tata tertib di lingkungan TNI dan kepolisian. Di samping itu juga untuk mewujudkan suatu penegakan hukum yang solid, jadi yang transparan, akuntabel. Diharapkan tidak ada istilahnya adanya friksi-friksi yang terjadi di bawah ya. Dengan kita ada di sini, kita akan menyamakan persepsi, kemudian kita akan menyatukan pola sikap dalam hal penindakan, penegakan hukum dan disiplin. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Untuk kita bisa mewujudkan Indonesia maju, Indonesia emas, tentunya kita harus memerlukan pendidikan yang sangat luar biasa ya. Bukan hanya dari pemerintahnya saja, tapi juga kita juga harus bisa membantu dong. Betul. Ya nggak sih? Dan apapun yang menjadi rencana dari pemerintah soal untuk Indonesia lebih maju, pastinya masyarakat mendukung penuh ya, Festi ya. Betul. Dan pastinya informasi lengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Menyapa Pagi Simpo TV.
Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Anda terima masih kasih, menyaksikan pemirsa. Sinpo TV Betul. bersama kami Menyapa Pagi dan saya Presita Rahmadi dan juga Sally Siregar. dan tentunya ya pemirsa, kalau misalnya kita melihat nih suasana politik saat Betul. ini memang lagi ada adem seperti itu Lagi ya. cair-cair. Cair seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kan kemarin ya kan Mhm. kita lagi spesial banget tuh ya menyambut Hari Pendidikan Pendidikan. Nasional di 2 Mei Betul. 2024. Kalau yang satu ini ada yang spesial di 1 Mei 2024 lalu di mana masyarakat Mataram Lombok berkesempatan bertemu secara langsung bersama Presiden Joko Widodo. Praktis giat tersebut menjadi momen yang indah masyarakat sekitar jelang akhir masa jabatan Presiden asal Solo tersebut. 1 Mei 2024 menjadi sebuah momen yang tak terlupakan bagi masyarakat Lombok yang berkesempatan bertemu Presiden Joko Widodo di salah satu pusat perbelanjaan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam kunjungan Presiden Jokowi tampak dipenuhi kegembiraan dan kehangatan yang menandai pertemuan masyarakat dengan pemimpin Indonesia yang telah memasuki masa akhir jabatannya. Dalam kunjungan kerja itu, Presiden Jokowi didampingi langsung oleh Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman serta PJ Gubernur NTB Lalu Gita Aryadi. Sambil menyapa masyarakat Lombok, Presiden Jokowi dan para menteri bergerak menuju sebuah restoran mie pedas. Sambil menunggu dihidangkan, Presiden Jokowi pun menyempatkan diri untuk bersuah foto bersama masyarakat. Tim Sinpo TV melaporkan. Presiden Joko Widodo ini memang di akhir-akhir masa jabatannya, karirnya ini gitu ya, saya lihat beliau masih melakukan kunjungan-kunjungan kerja, seperti masih melakukan belusukan-belusukan, Ya. seperti itu, ya Dan nggak sih? pastinya nantinya Mhm. masyarakat merindukan ya akan Ya. Pak Presiden Jokowi yang nantinya juga udah tidak lagi Udah menjadi mau presiden. lengser seperti itu. Betul. Tapi yang satu ini Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin bersama Menteri Haji dan Umroh Berkerajaan Arab Saudi Taufik bin Fauzan Arabia membahas terkait penyelenggaraan Haji 2024 hingga tambahan kuota haji Indonesia. Wapres mengapresiasi pemerintah Arab yang sudah berkomitmen untuk menambah kuota haji Indonesia menjadi 20.000 jamaah. Dalam pertemuan yang dilangsungkan di Istana Wapres Jakarta Pusat, Wapres Ma'ruf Amin tegaskan sikap dan terima kasih atas upaya kuota haji yang ditambahkan. Dalam giat tersebut, Wapres juga memberikan penghargaan yang tinggi kepada pemerintah Arab Saudi atas penambahan spesifikasi kuota haji untuk Indonesia menjadi 20.000 jemaah. Dengan begitu, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melakukan sejumlah persiapan dan koordinasi guna memastikan kondisi kesehatan jemaah haji asal Indonesia. Lebih lanjut, Ma'ruf Amin juga mengapresiasi layanan Fast Track Mecca Route untuk jemaah haji Indonesia. Bahkan tim persiapan Mecca Route dari Arab Saudi telah berkunjung ke Indonesia untuk meninjau persiapan pelayanan di beberapa bandara seperti Jakarta, Surabaya Jawa Timur, dan Surakarta di Jawa Tengah. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Kalau kita lihat ya dari tahun ke tahun haji ini kuotanya makin menambah. Betul sekali, Pesti. Seperti itu ya, karena pada tahun lalu kan 10.000. 10.000. Sekarang sudah nambah menjadi 20.000. Mudah-mudahan haji tahun ini yang akan berangkat di 2024 ini bisa berjalan dengan lancar seperti itu dan ya. jamaah juga Iya. dengan kondisi yang sehat, Sehat ya, Pesti, walafiat ya. seperti itu ya. Dan berita selanjutnya, Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat atau HIMPERA melaporkan kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin perihal beberapa persoalan terkait perumahan rakyat. HIMPERA menitipkan beberapa masukan kepada pemerintah untuk memiliki kementerian khusus dalam menangani perumahan rakyat, salah satunya terkait kuota FLPP yang menjadi program pemerintah. Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin menerima Dewan Pengurus Pusat atau DPP Himpunan Pengembangan Permukiman dan Perumahan Rakyat atau HIMPERA di Istana Wapres pada Selasa 30 April 2024. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum DPP HIMPERA Ari Tripriyono melaporkan beberapa perkembangan terkait perumahan yakni tercapainya kuota FLPP 2023 sebanyak 220.000 unit rumah. Namun yang menjadi permasalahan tahun ini adalah pemangkasan kuota menjadi 160.000 unit rumah. Menurut Ari, jumlah tersebut jauh dari jumlah rumah yang diperlukan oleh rakyat.
Ia memprediksi kuota 160.000 unit rumah akan habis pada pertengahan tahun. Maka dari itu, Himpera menitipkan masukan melalui Wapres agar pemerintah memiliki kementerian yang khusus menangani masalah perumahan rakyat. Dan kami melaporkan hasil-hasil kongres kami sekaligus mereview melaporkan perumahan nasional kita. Pada beliau tadi kami menyampaikan beberapa hal yang menjadi kesuksesan perumahan nasional kita untuk teman-teman ketahui bersama bahwa tahun lalu FLPP rumah murah ya yang menjadi program utama pemerintah kita, yaitu program 1 juta rumah untuk rakyat, itu kan kuotanya 220.000 dan alhamdulillah tercapai di atas 230.000, jadi tercapai seluruhnya. Kami sampaikan bahwa tahun ini kita ada masalah ketika kuota FLPP itu tahun ini baru diketok 160.000. Jadi cuma separuh dari tahun lalu. Karenanya tadi kami sampaikan agar Pak Wakil Presiden membantu kami. Bu Menteri Keuangan secara prinsip telah menyampaikan bahwa kuotanya sama dengan tahun lalu, tapi yang di lapangan atau belum ada keputusan, sehingga sampai saat ini yang ada yang sudah ditransfer itu sekitar untuk 160.000 rumah. Kalau 160.000 rumah, maka mungkin bulan Juli Agustus sudah habis. Karenanya tadi kami minta tolong pada Pak Wapres untuk beliau bukan menekan ya, tapi menyampaikan agar Kementerian Keuangan segera merealisasi kuota yang setidaknya sama di tahun yang lalu, sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di dunia pembangunan dunia perumahan kita. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Ya, Sally dan juga pemirsa ya, tadi kan kita sudah ada berita-berita terkait dengan haji seperti itu. Karena kalau misalnya Pesti lihat pada tahun yang lalu masih banyak haji-haji yang berusia lansia ini masih kurang diperhatikan. Mudah-mudahan di tahun ini untuk berangkat di 2024 ini bisa lebih diperhatikan lagi yang lansia dan juga yang mungkin kesehatannya kurang baik bisa lebih difokuskan seperti itu ya. Tadi juga Pesti soal kuota perumahan rakyat ya. Betul. Memang konon katanya ada penurunan kuota yaitu sebanyak 160.000. Tapi memang dari Menteri Keuangan juga sudah memberikan keterangan bahwa memang kuota tahun ini dan tahun kemarin itu sama. Jadi memang tidak ada masalah. Oke, seperti itu. Dan pasti kita akan hadirkan informasi menarik lainnya usai jeda berikut ini. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV bersama saya Festi Rahmadi. Saya Sally Siregar. Dan pastinya ya Sally, ini ada berita-berita yang memang tadi kan sudah ada berita politik, berita terkait juga haji dan juga ada kunjungan Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah seperti itu. Tapi ini ada nasib 3 mobil yang sedang parkir di area Pira, Petinggian lingkungan Batu Beli, Kota Utara Badung, Bali tertimbun pohon tumbang. Pohon santan yang tiba-tiba tumbang itu menimpa 3 kendaraan. Beruntung tidak ada korban jiwa atas kejadian tersebut. Ketiga mobil yang tertimpa itu adalah Daihatsu Xenia warna putih, Toyota Innova warna hitam dengan nopol DL1685ML milik Dewi Santika dan mobil Mercedes-Benz nopol DK1899 YP milik perempuan warga negara Kanada. Kasih Humas Polres Badung Ibda Putu Sukarma menjelaskan, berdasarkan keterangan pemilik mobil Xenia awalnya tiba di lokasi pukul 15.40 WITA. Kemudian pemilik mobil Xenia dan rekannya menuju pantai Peti Tenyet untuk menikmati sunset. Tak berselang lama, Putu Adi pemilik mobil Xenia melihat pohon santan tumbang menimpa mobilnya. Pohon tersebut memiliki tinggi 15 meter dengan diameter 50 cm. Diperkirakan pohon tumbang karena akarnya sudah keropos.
Kanit Intelkam Polsek Kuta Utara bersama UKL dan Babinkan Tipmas, Kelurahan Kerobokan Kelot, tiba di lokasi untuk membantu evakuasi kendaraan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, mobil Xenia mengalami kerusakan ringan, bumper plastik depan patah, namun kerugian yang dialami para pemilik belum bisa diperkirakan. Sangat mengenaskan sekali ya, Celia. Ada 3 mobil langsung tertimbun oleh Pohon, pohon seperti itu. iya. Karena kan kalau bisa kita lihat tadi secara kronologisnya memang awalnya itu adalah si temannya ini mau mengantarkan rekannya untuk melihat sunset, tapi secara tidak terduga, gak disangka-sangka Betul. ketika kita keluar dari sunset itu atau setelah melihat sunset, setelah melihat mobilnya tertimbun seperti itu. Dan ini juga ada berita yang kurang menyenangkan, hujan lebat melanda wilayah utara Arab Saudi sehingga menyebabkan banjir di negara Timur Tengah itu. Penutupan jalan pun dilakukan, bahkan sekolah harus diliburkan. Direktorat Pertahanan Sipil menghimbau warga untuk selalu berhati-hati dan harus menghindari lembah serta saluran air. Beredar video di media sosial menunjukkan banjir bandang di Provinsi Al-Ula dan Al-Madinah, rumah bagi Masjid Nabawi, situs tersuci kedua umat Islam dan tempat pemakaman Nabi Muhammad. Rekaman yang beredar memperlihatkan hujan deras di dekat masjid. Hal ini terjadi beberapa hari setelah banjir bandang melanda negara tetangganya Uni Emirat Arab dan Oman. Peristiwa yang jarang terjadi sepanjang tahun ini sebagian disebabkan oleh perubahan iklim. Pada November 2022, Arab Saudi dilanda banjir pesisir akibat hujan lebat yang melanda kota Jeddah, hingga menewaskan 2 orang. Banjir di Jeddah merupakan masalah yang berulang yang diakibatkan kurangnya saluran air hujan. Direktorat Pertahanan Sipil mengimbau warga untuk selalu berhati-hati dan harus menghindari lembah serta saluran air. NCM mengeluarkan peringatan merah untuk wilayah Al-Madinah pada Senin pagi yang memperkirakan akan terjadi hujan lebat, badai, dan petir. Peringatan tersebut terutama untuk Al-Ula mulai siang hari hingga pukul 11 malam. NCM juga memperkirakan akan terjadi hujan lebat selama periode ini yang disertai dengan angin kencang, hujan es hingga potensi banjir bandang. Kalau kita lihat kondisi saat ini ya di Indonesia maupun di luar negeri seperti itu ya, pada saat kemarin kita kan ada gempa bumi di Bandung dan juga ada gempa yang berpusat di Garut, Jawa Barat seperti itu ya. Bahkan sampai media-media asing pun tertarik untuk melihatnya seperti itu ya, sampai melihat oh seperti ini ternyata kondisi di Indonesia saat ini ya, seperti itu. Dan bukan hanya ternyata kondisi cuaca di Indonesia yang kurang bagus, tapi juga kesehatan di Indonesia saat ini belum memiliki berita yang sangat bagus seperti itu ya, di mana kasus demam berdarah ini jadi persoalan yang serius yang harus dihadapi oleh masyarakat. Namun pemerintah dianggap oleh warga kurang memberikan informasi terkait dengan langkah penanggulangan penyakit ini. Berikut informasinya untuk Anda. Mewabahnya penyakit DBD di kota Jakarta membuat sebagian masyarakat khawatir. Pasalnya, tidak semua masyarakat Jakarta mengetahui lonjakan wabah tersebut. Saat ini penyebaran penyakit DBD menyebar ke seluruh kota administrasi Jakarta dan paling banyak terjadi di Jakarta Barat. Pasien DBD awalnya tidak mengetahui ciri-ciri jika mereka terjangkit penyakit tersebut, hingga akhirnya mengalami kondisi kritis. Masyarakat yang akhirnya pergi ke rumah sakit ternyata dinyatakan mengidap penyakit DBD oleh petugas kesehatan. Warga Jakarta pun diimbau untuk turut melakukan pencegahan dengan rutin melaksanakan fogging di area rumah serta membersihkan sampah dan genangan air yang menjadi sarang nyamuk DBD. Masyarakat berharap respon pemerintah tanggap akan hal ini, seperti pemberian obat ABT untuk masyarakat padat penduduk dan sosialisasi penuh guna mengedukasi masyarakat. Informasi lonjakan DBD di masyarakat kurang mendapatkan atensi di media sosial. Dari saya lihatnya dia nggak tahu kalau dia itu kena penyakit DBD atau enggak. Jadi mungkin dia baru tahu setelah dia berobat ke fasilitas kesehatan, baru dia tahu bahwa dia kena DBD. Karena sekarang bahasanya kan orang tahu yang viral-viral aja. Sementara ini kan nggak dijadikan viral, jadi orang nggak tahu, nggak aware. Saya pun aja nggak tahu, jujur aja. Berarti DBD ini apakah disamakan nantinya dengan COVID-19? Oh enggak. Cuman kan kalau DBD itu kalau penanganan terlambat fatal ya. Ya artinya kalau pemahaman dini tentang gejala awal DBD harusnya masyarakat tahu. Dan itu yang harus sosialisasi supaya jangan sampai terlambat penanganan, itu aja sih. Pencegahan DBD-nya kayak obat ABT ke beberapa masyarakat yang hidup di khususnya di lingkungan yang padat penduduk. Jadi agar terhindar aja sama DBD nyamuknya gitu. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Kalau lihat
DBD ini memang kan yang harus menjadi fokus utama kita adalah anak-anak ya. Yap. Anak-anak yang selalu bermain di mana aja, Betul. seperti itu ya. Dan pasti kita sebagai orang tua, aku belum jadi orang tua sih sebenarnya. Calon ibu nanti ya sepertinya ya, kita harus bisa lebih aware lagi seperti itu ya untuk menjaga kesehatan anak-anak, bukan hanya anak-anak tapi juga kita semua orang dewasa, lansia juga harus bisa menjaga kesehatan seperti itu. Dan demam berdarah dengue yang sedang ramai diperbincangkan di Jakarta menyita banyak sekali perhatian masyarakat. Hal ini tentu menjadikan perhatian emak-emak dan muda-mudi untuk menjaga keluarga mereka dalam kondisi yang sehat dan bebas dari DBD. Berikut kutipan video yang kami rekam dari sejumlah warga dari berbagai daerah di Indonesia. Kita simak bersama. Halo, perkenalkan saya Welsa Vindusia. Saya mewakili para momis yang ada di Surabaya. Sepengetahuan saya tentang DBD. DBD itu kan sejenis penyakit yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti ya. Dan menurut saya itu kalau telat penanganannya sih pasti amat sangat berbahaya sih kalau itu. Lalu kalau tentang ada atau tidak keluarga saya yang terkena DBD pada hari ini ya, alhamdulillah sampai sekarang sih belum ada dan tidak pengen juga gitu. Lalu apa yang bisa saya lakukan ketika ada keluarga saya ketika terkena DBD adalah pasti segera saya bawa ke rumah sakit. Kalau sudah menunjukkan gejala dan sudah tampak ruam, apalagi kalau sudah demam berhari-hari tidak turun, itu sudah pasti saya bawa ke rumah sakit itu. Untuk pesan-pesan kepada pemerintah, perlu ditingkatkan lagi ya untuk sadar tentang bahaya DBD ini pada masyarakat. Apalagi kan sudah setiap daerah itu, setiap kampung biasanya itu kan pasti ada kader-kadernya. Menurut saya itu lebih cepat ini sih, lebih rutin aja untuk penanganannya di rumah-rumah, untuk pengecekan di semua kader itu, karena lebih cepat lebih baik untuk penanganannya. Jadi jangan sampai ada wabah di Surabaya ini khususnya, wabah DBD itu ngeri banget sih sebenarnya. Jadi ya jangan sampai. Pesan saya pada pemerintah adalah sosialisasi yang benar, bagaimana dampaknya, gejalanya, resikonya, dan kader-kadernya juga harus lebih rutin lagi untuk ke rumah-rumah warga sih untuk pengecekan bak mandi atau penampungan air. Terima kasih. Pesan untuk pemerintah, mungkin untuk dinas-dinas terkait lebih sering melakukan fogging di daerah-daerah yang memang rawan terkena DBD. Lebih rajin lagi untuk melakukan fogging di kompleks-kompleks agar menekan pertumbuhan nyamuk-nyamuk Aedes aegypti. Anak DBD kalau sudah tahu ya langsung ke rumah sakit ya Kak, supaya cepat penanganannya ditangani lebih intensif gitu. Kalau untuk dari sebelumnya ya Kak, jadi kalau seumpama sudah tahu itu ada tanda-tanda dari DBD, otomatis yang pertama istirahat, yang kedua minum air putih, terus karena demam tinggi pasti dikompres. Ada nggak pesan untuk ke pemerintah tentang penanganan DBD? Ada. Jadi minta tolong untuk pemerintah lebih sigap ya, karena DBD ini adalah salah satu penyebab kematian, terutama pada anak-anak ya Kak ya. Kayak ada mungkin sosialisasi ke pemerintah daerah, ke puskesmas, lebih sering sosialisasi. Jadi kayak pentingnya menjaga lingkungan sekitar, terus pentingnya menjaga makanan gitu kan. Atau mungkin ada fogging, jadwal fogging sering gitu sih Kak, menurut saya. Sepengetahuan saya, DBD itu penyakit atau virus yang ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti.
ciri-ciri yang terkena DBD menurut pengalaman pribadi saya sendiri melalui adik saya gitu, demam tinggi yang tidak kunjung reda, seluruh tubuh terasa linu, mual bahkan muntah-muntah, dan waktu itu penanganannya langsung dilarikan ke puskesmas terdekat karena di puskesmas harus dirujuk setelah cek darah, cek lab, langsung dirujuk ke rumah sakit terbesar di daerah tersebut. Dan di sana dirawat untuk mencegah DBD. Sebaiknya pesan untuk pemerintah, tingkatkan lagi kebersihan di area lingkungan rumah, di dalam dan di luar rumah melalui perangkat desa seperti ibu-ibu PKK mungkin ya. Kalau bisa, biasanya kan hanya formalitas nih, formalitas mereka hanya untuk setor foto bukti, misalnya keadaan kondisi rumah, bak, dapur, dan di sekitar rumah. Kalau bisa jangan cuman dijadikan foto dan dokumen saja, tapi dilakukan benar-benar untuk mencegah. Ayo, kebersihan dilakukan secara sungguh-sungguh, bukan hanya untuk formalitas. Itu sih yang menurut saya harus diperbaiki. Untuk pemerintah untuk kerahkan kepada ibu-ibu PKK, jangan hanya untuk sekedar foto dan diserahkan untuk sebagai syarat dan dokumen saja, tapi dilakukan dengan sungguh-sungguh. Mari kita menjaga kebersihan demi untuk kebersamaan, kesehatan bersama. Untuk saya sekian. Ya oke, Festi, memang DBD ini juga sangat menular ke anak-anak ya. Ini jadi perhatian mulai dari menjaga makanan, menjaga lingkungan, dan juga kebersihan ya, itu yang betul. paling utama ya Sally ya. Dimana kasus demam berdarah memang harus menjadi perhatian khusus karena ada beberapa resiko DBD, bahkan resiko tertingginya dapat menyebabkan kematian. Untuk itu kami akan menghadirkan hasil wawancara dengan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, terkait apa saja yang harus diwaspadai dan cara penanganannya. Berikut laporannya. Ya, jadi kalau untuk pertolongan pertama, misalnya demamnya baru 1-3 hari, mungkin kalau mendapatkan obat-obat yang biasa diminum untuk menurunkan panas, bisa saja. Tapi kalau sudah lebih dari 3 hari dan demamnya itu tidak turun-turun, bahkan cenderung badannya menjadi dingin, terasa berkeringat dingin, ya, apalagi itu harus segera datang ke puskesmas terdekat. Karena bisa saja tadi kami sampaikan sudah shock. Kalau kemudian sudah terjadi gangguan daripada sirkulasi darah, itu akan sangat sulit ya kemudian untuk penanganannya. Nah, kita tahu bahwa demam berdarah ini belum ada obatnya, Mas Syam. Jadi yang kita lakukan adalah bagaimana tadi melakukan penanganan gangguan sirkulasi darah yang terjadi sebagai akibat infeksi demam berdarah atau virus dengue tadi. Oke, Ibu, kalau misalnya saya dari kecil tuh suka melihat ada tim dari Dinas Kesehatan atau misalnya dari pihak RT RW. Ini ada, tolong dikoreksi Ibu kalau misalnya namanya salah, ini abate atau abate gitu ya. Itu apakah itu cukup signifikan untuk akhirnya mengurangi ataupun terjadinya DBD seperti itu, Ibu? Ya, jadi upaya penanggulangan daripada demam berdarah itu bisa dilakukan mulai dari hulu, yaitu tadi ya bagaimana perilaku kita. Yang penting adalah tadi faktor nyamuk Aedes-nya itu bisa kita kurangi.
penyebarannya maupun penambahannya. Nah, salah satu caranya adalah kita tahu bahwa kita harus melakukan pemberantasan sarang nyamuk ataupun melakukan tindakan 3M, menutup, menguras, mendaur ulang. Nah, kita tahu bahwa nyamuk itu kan berkembang dari telur menjadi nyamuk dewasa. Nah, dan menjadi larva atau jentik nyamuk yang dikenal oleh masyarakat. Nah, kalau kita punya bak penampungan, misalnya pada daerah-daerah yang sulit air, kalau kemudian harus menguras, sayang ya untuk mendapatkannya air. Dia susah kalau kemudian harus mengurasnya kan sayang. Tapi bagaimana caranya? Salah satu yang kita lakukan adalah dengan menutup. Menutup tempat penampungan air tersebut. Tapi kalau tempat penampungan airnya besar, kan nggak mungkin ditutup ya, Mas Syam ya. Jadi oleh karena itu kita bisa menaburkan serbuk abate. Serbuk abate itu adalah sebenarnya insektisida yang kemudian akan mematikan jentik-jentik nyamuk. Dia sebenarnya suatu insektisida organik yang mematikan jentik nyamuk. Jadi kalau jentik nyamuknya nggak ada, dia nggak akan berkembang kan jadi nyamuk dewasa. Oke, Ibu, kalau misalnya kita berbicara soal DBD, kalau misalnya ada pemberitaan juga soal Pak Menkes seperti itu yang menyatakan bahwa ini akan ada vaksin DBD cara satu-satunya untuk menangani kondisi DBD yang semakin melonjak angkanya seperti itu. Apakah ini memang sudah ada vaksinnya? Karena kalau misalnya saya ketahui sendiri, saya baru pertama kali mendengar seperti itu, Ibu. Ya, jadi baru-baru saja memang sudah ada ya kurang lebih 2 tahun belakangan ini sudah ada vaksin dengue yang sudah diakui keamanannya ya. Jadi memang di beberapa negara di luar negeri itu sudah mendapatkan izin edar. Yang di Indonesia pun izin edarnya juga sudah diberikan untuk vaksin dengue ini. Sebenarnya ada 2 jenis vaksin ya, vaksin dengue ini yang kemudian bisa digunakan untuk memberikan perlindungan tambahan kalau kita ragu-ragu terhadap upaya-upaya kita mencegah diri kita terlindungi dari demam berdarah. Tapi ini baru pada usia di atas 6 tahun sampai dengan 45 tahun ya. Jadi memang kalau pada anak-anak di bawah balita belum ada vaksin dengue-nya. Oke, Bu Nadia, kalau misalnya tadi disebutkan ini vaksinnya baru ada di umur-umur tertentu ya dari mohon diralat kalau tadi saya salah seperti itu nantinya. Ini dari umur 6 tahun sampai 45 tahun seperti itu ya, Bu? Kalau misalnya ini dari DBD ini atau vaksin DBD yang nantinya ini akan diwajibkan atau ini hanya orang-orang tertentu saja, Ibu? Ya, sampai saat ini vaksin demam berdarah ini masih sifatnya pilihan. Jadi bukan masuk di dalam program pemerintah. Tentunya nanti kita akan melihat lagi ya dari sisi efektivitas dan juga efisiensi. Karena kalau kita lihat kan jumlah kasus demam berdarah itu antara 80.000 sampai 100.000 kasus per tahun. Dengan kematian tentunya sekitar 6.000 sampai 10.000 kasus kematian per tahun. Nah, kalau kita bandingkan dengan TBC yang kasusnya sampai 1 juta, tentunya kalau vaksin TBC ada akan lebih efektif ya, karena 1 juta orang yang akan bisa terlindungi. Sementara kalau demam berdarah itu masih bisa kita lakukan upaya pencegahan-pencegahan lainnya selama tentunya partisipasi masyarakat untuk bersama-sama tadi melakukan upaya-upaya pemberantasan sarang nyamuk, melakukan higiene sanitasi dengan baik untuk masing-masing individu itu dapat dilakukan. Baik, Ibu terakhir kalau misalnya masyarakat ingin seperti itu mendapatkan vaksin DBD ini langkahnya atau urutannya ini tata urutannya seperti apa supaya bisa mendapatkan DBD supaya tidak apa namanya tidak terjangkit dari DBD ini sendiri, Ibu terakhir ini? Ya, jadi vaksin ini karena bukan vaksin program pemerintah, tentunya bisa diakses secara mandiri, berbayar ya. Mungkin beberapa asuransi juga sudah mengcover vaksin ini, dan ini bisa didapatkan di rumah sakit, baik itu rumah sakit pemerintah ataupun rumah sakit swasta. Tapi kembali lagi bahwa vaksin ini bukan vaksin program pemerintah, sehingga memang harus secara mandiri dan dibayar oleh masyarakat sendiri. Ibu mohon izin satu pertanyaan lagi, dampak dari vaksin ini apa, Ibu? Ya, ini kan vaksin, jadi otomatis vaksin itu kan upaya pencegahan sekunder, artinya memberikan efek proteksi kepada kita terhadap penyakit berat ataupun kematian. Jadi dia mencegah untuk kita tidak mendapatkan tadi ya kondisi berat daripada demam berdarah ataupun kematian
akibat demam berdarah. Kita ingat ya bahwa demam berdarah ini punya virus dengue, di mana virus dengue ini bahkan sudah ada 4 varian dari virus dengue, yaitu DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4. Dan masing-masing variannya ini memiliki karakteristik tersendiri. Nah, vaksin ini tentunya bukan berarti bisa mencegah 100% untuk kita tidak terjangkiti ya, tapi kalaupun kita sakit, itu akan mengurangi potensi kita menjadi sakit demam berdarah atau dengue shock syndrome tadi. Karena kemudian kita tahu imunitas kita sudah mengenali virus dengue ini dan sudah membuat proteksi ya. Sama seperti orang yang sudah pernah demam berdarah, tidak menutup kemungkinan tahun depan ataupun berapa bulan kemudian dia bisa terinfeksi demam berdarah. Karena tadi varian daripada demam berdarah itu ada 4 jenis, sehingga bisa saja dia terkena varian pertama, tapi bisa saja nanti terkena varian keempat. Nah, vaksin ini tentunya berfungsi untuk bisa melindungi kalaupun terkena keempat varian jenis virus dengue tadi. Oke, masyarakat harus melakukan 3M yang tadi disebutkan oleh Ibu Nadia untuk mencegah tertularnya ini penyakit DBD seperti itu ya Ibu. Bu Nadia Tarmizi, terima kasih selaku Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat dari Kementerian Kesehatan telah bergabung bersama kami di Sinpo TV. Sehat selalu Ibu. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama, terima kasih banyak. Ya, Sally dan juga pemirsa, kalau misalnya kita tadi lihat ya perbincangan antara jurnalis Sinpo TV dan juga Menteri Kesehatan dari Siti Nadia Tarmizi yang mengatakan bahwa kita harus aware loh tentang kesehatan DBD ini ya. Apalagi anak-anak ini yang sangat rentan banget terkena DBD. Harusnya orang tua nih ya, kita calon-calon ibu di masa depan mendatangi meskipun jodohnya belum tahu di mana berada, entah berada gitu kan ya. Mudah-mudahan kita juga bisa tahu loh bagaimana cara mengatasinya sejak dini seperti itu ya Sally ya. Dan pastinya kita juga menghimbau ya Festi dan pemirsa kepada masyarakat jikalau memang sudah ada tanda-tanda badan kurang enak, kurang sehat, langsung periksa ke dokter langsung ke dokter. Kita harus mencegahnya sebelum terjadi kan. Sedia payung sebelum hujan seperti itu. Oke Festi. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Menyapa Pagi hari ini. Saya Festi Rahmadi. Saya Sally Sregar. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.